Mulai dari alasan yang bisa membuatnya layak hingga alasan yang membuat kita ingin pergi ke sana dengan segala cara. Ikuti saya dalam perjalanan ini sambil kita menyelidiki potensi Saturnus bulan Titan sebagai bumi kedua yang mungkin. Alasan ke-8. Mengapa Titan? Ini pertanyaan utamanya, bukan? Mengapa memilih tempat seperti Titan untuk menjadi rumah masa depan kita? Terutama ketika Mars, sebuah planet sejati, sudah ada dalam rencana kolonisasi kita, sementara Titan hanyalah sebuah bulan. Tapi, jika Anda bersedia melepaskan skeptisisme, ada argumen ilmiah yang meyakinkan yang menunjukkan mengapa Titan bisa dihuni, dimulai dari ukurannya. Titan mengejutkan karena ukurannya. Tidak hanya menjadi bulan terbesar Saturnus, tetapi juga melampaui bulan kita sendiri bahkan planet Merkurius dalam ukuran. Tentu, dengan hanya 40% diameter bumi, ruang akan menjadi tantangan. Namun, apa yang kurang dalam dimensi, lebih dari cukup dalam sumber daya. Atmosfer dan permukaannya kaya akan hidrokarbon, terutama dalam bentuk cair. Banyak peneliti berpendapat bahwa ini adalah tujuan yang menjanjikan, karena Titan memiliki lebih banyak hidrokarbon cair daripada semua cadangan yang diketahui di bumi. Titan sepenuhnya tertutup oleh senyawa karbon. Ini seperti pabrik sintesis organik raksasa, jelas Ralph Lawrence yang bertanggung jawab atas penelitian tentang Titan berdasarkan data radar dari pesawat ruang angkasa Cassini. Cadangan karbon yang sangat besar ini memberi kita petunjuk berharga tentang geologi dan sejarah iklim dunia ini. Untuk menggambarkan lebih baik, ada laut dan danau metana, etana, dan hidrokarbon lain dalam keadaan cair. Beberapa badan cair ini bahkan melebihi ukuran danau-danau besar di Amerika Utara. Karena karbon sangat penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal, deposit ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung koloni manusia di masa depan, apapun bentuknya nanti. Dan ini hanyalah yang pertama dari banyak argumen yang membuat Titan menjadi pilihan yang menarik. Nomor 7. Atmosfer. Seperti yang diketahui oleh para ahli planet kita, elemen paling penting bagi kehidupan di bumi bukanlah benua atau bahkan lautan, melainkan lapisan gas yang menyelimuti kita. Penghalang tak terlihat ini tidak hanya menyediakan udara yang kita hirup, tetapi juga melindungi kita dari ancaman kosmos. Terdiri dari campuran elemen-elemen penting, atmosfer kita berfungsi sebagai perisai terhadap radiasi matahari dan kosmik yang berbahaya. Menemukan lingkungan serupa di tata surya adalah sebuah tantangan, karena tidak ada benda langit lain yang memiliki atmosfer persis seperti milik kita. Mars, misalnya, telah kehilangan atmosfernya sejak zaman dahulu. Namun, Titan menawarkan komposisi atmosfer yang menarik dengan elemen-elemen familiar seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan metana. Beberapa komponen yang sama yang menopang kehidupan di bumi. Oleh karena itu, banyak peneliti berpendapat bahwa Titan adalah lokasi paling layak untuk hunian manusia di luar planet kita, dan manfaatnya tidak hanya sekadar untuk bernapas. Meskipun air yang ada di sana tidak dapat dikonsumsi dalam keadaan alaminya, proses penyaringan bisa membuatnya layak minum, dan bahkan dapat digunakan untuk menghasilkan oksigen tambahan, melengkapi gas-gas lain yang ada, seperti nitrogen, metana, dan amonia. Selain itu, planet ini menawarkan sumber daya penting untuk pertanian, memungkinkan penanaman makanan ketika kita tiba di sana. Sementara Mars sering dipertimbangkan untuk kolonisasi karena medan berbatu dan potensi teknologinya, kurangnya atmosfer yang layak mengharuskan para kolonis hidup terkurung dalam struktur buatan. Di Titan, keterbatasan ini mungkin tidak ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa membangun kehidupan di Titan yang mirip dengan yang kita miliki di bumi. Nomor 6. Sumber daya energi. Kita telah membahas topik ini secara singkat, tetapi penting untuk mengeksplorasi bagaimana kita akan menghasilkan energi di Titan jika migrasi terjadi. Bagaimanapun, kita tidak bisa begitu saja mengangkut semua pasokan energi dari bumi dan berharap semuanya berfungsi dengan sempurna. Meskipun kita tidak dapat mengandalkan generator pada awalnya, mereka pada akhirnya akan habis. Oleh karena itu, jelas bahwa kita membutuhkan solusi berkelanjutan untuk masa depan. Untungnya, Titan menawarkan berbagai alternatif alami. Penelitian ilmiah telah mengidentifikasi sumber energi potensial di permukaan satelit ini, seperti kimia, nuklir, angin, surya, dan hidroelektrik. Apa yang mungkin terlihat sepele tetapi sangat penting adalah keragaman metode yang tersedia untuk menghasilkan energi. Pengalaman di bumi menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu sumber energi menimbulkan banyak masalah. Sebaliknya, variasi yang ditemukan di Titan, termasuk gas dan hidrokarbon cair yang melimpah, memungkinkan kita untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan peralatan kita. Sebuah proposal yang kurang konvensional melibatkan pemanfaatan arus laut metana dengan turbin. Karena pasang surut dipengaruhi oleh Saturnus, pendekatan ini akan memberikan energi yang signifikan dengan usaha minimal. Redundansi mungkin bukan istilah yang sering terlintas dalam pikiran, tetapi dalam konteks ini,
sistem produksi energi yang tumpang tindih menjamin keamanan dari kegagalan berantai, kecuali dalam kejadian yang benar-benar tak terduga. Untuk sebuah koloni, ini adalah perlindungan yang penting. Sebelum kita mendalami analisis tentang peluang di Titan, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini. Poin 5. Gravitasi. Kita telah menetapkan bahwa kehidupan di Titan layak dan ada sumber daya untuk menopangnya, tetapi elemen penting lainnya harus dievaluasi, seperti kekuatan gravitasi. Di bumi, gravitasi jarang membutuhkan perhatian kita karena konstan dan hampir tidak terasa. Namun di bulan, Anda akan merasa 6 kali lebih ringan. Sensasi yang menyenangkan, namun menantang untuk adaptasi permanen. Bagaimana hal ini berlaku untuk Titan? Menariknya, kekuatan gravitasinya sedikit lebih rendah daripada bumi. Perbedaannya tidak besar tetapi signifikan. Mungkin Anda bertanya, mengapa gravitasi yang lebih rendah menjadi hambatan jika kita bisa beradaptasi? Masalahnya adalah Anda hanya mempertimbangkan aspek psikologis, yaitu gagasan untuk menyesuaikan diri secara mental dengan sensasi ringan yang tidak biasa. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada dampak fisik. Terpapar gravitasi yang berkurang dalam waktu lama dapat memicu berbagai masalah pada tubuh manusia. Realitas ini menjadi jelas dengan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, yang menghabiskan waktu lama di orbit. Sebelum mereka, para pelopor misi Mercury dan Apollo juga menghadapi tantangan ini. Meski dalam skala yang lebih kecil, mereka jarang tinggal di luar angkasa lebih dari beberapa minggu. Tetapi di ISS, misi bisa berlangsung selama setahun atau lebih. Ini berarti paparan berkepanjangan terhadap mikrogravitasi, sebagaimana istilah teknisnya. Di antara efek buruknya adalah melemahnya struktur tulang dan penurunan efisiensi sistem imun. Masalah yang bisa menjadi serius bagi koloni di Titan jika tidak diatasi dengan baik. Untungnya, kita sudah memiliki solusi parsial, seperti latihan intensif yang diadopsi oleh astronot di ISS. Latihan ini membantu mempertahankan kepadatan tulang, dan selain itu, ada cara untuk memperkuat imunitas. Namun metode ini belum diuji di koloni permanen. Penting untuk ditekankan bahwa ini bukan kritik terhadap Titan, melainkan peringatan. Bulan ini mungkin layak untuk dikolonisasi, tetapi jauh dari solusi yang sempurna. Poin keempat, lokomosi. Ini adalah aspek lain yang sering tidak dipertimbangkan saat membayangkan koloni di Titan. Bagaimana kita akan bergerak di sana? Berjalan tentu saja mungkin, terutama setelah kita beradaptasi dengan gravitasi mikro di tempat itu. Namun, berkat kondisi gravitasinya, ada kemungkinan lain yang terasa seperti sesuatu dari fiksi ilmiah dan sangat menarik. Secara teknis, terbang di Titan adalah mungkin. Ini karena kombinasi unik gravitasi dan atmosfer di satelit tersebut. Kepadatan udara ditambah dengan gaya gravitasi yang lebih rendah, memungkinkan manusia tidak hanya melakukan lompatan yang mengesankan, tetapi juga bergerak di udara dengan lebih mudah dibandingkan di bumi. Kepadatan atmosfer adalah alasan mengapa pesawat dan wahana udara membutuhkan sayap besar untuk menghasilkan daya angkat dan lepas landas. Di Titan, hal ini tidak diperlukan. Dengan peralatan yang tepat, kita bisa melintasi langit Titan untuk mencapai tujuan kita. Beberapa ahli bahkan menyarankan bahwa mungkin saja menggunakan baju antariksa yang dimodifikasi dan sistem seperti jetpack, memanfaatkan gas alami dan komponen lain di atmosfer untuk mendorong penerbangan. Tentu, ini akan membuat para penggemar fiksi ilmiah bersemangat, tetapi sebelumnya perlu dilakukan pengujian yang ketat. Jika berhasil, kita akan memiliki cara yang menyenangkan, aman, dan ekonomis untuk berpindah tempat jika kita berkolonisasi di sana. Poin ketiga, Titan mengalahkan Mars. Saya tahu pernyataan ini mungkin terdengar aneh, terutama ketika umat manusia berinvestasi besar-besaran untuk mencapai planet merah itu, tidak hanya dengan penyelidikan, satelit, dan rover, tetapi juga dengan rencana ambisius untuk membangun koloni permanen. Baik NASA maupun SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk mengerahkan upaya besar untuk tujuan ini. Namun banyak ahli berpendapat bahwa Mars bukan lingkungan yang layak untuk hunian jangka panjang, dan dibandingkan dengan Titan, kalah dalam berbagai aspek. Seperti yang telah disebutkan, Titan memiliki atmosfer, sebuah karakteristik langka, hanya dimiliki oleh 177 bulan di tata surya kita. Sebaliknya, Mars hampir tidak memiliki atmosfer, meninggalkan penghuninya terpapar sinar kosmik dan radiasi mematikan yang membutuhkan perlindungan ekstrem untuk bertahan hidup. Adilnya, di Titan kita juga membutuhkan pakaian pelindung untuk bertahan, tetapi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan di Mars. Suhu yang sangat rendah di bulan Saturnus ini jauh lebih dingin daripada di Mars, memerlukan tindakan pencegahan terhadap pembekuan, tetapi perlindungan yang dibutuhkan akan jauh lebih ringan. Selain itu, dalam hal sumber daya yang melimpah secara alami, Mars tidak bisa menyaingi Titan. Di planet merah itu, kita akan dipaksa mendarat di tudung kutub hanya untuk mengekstrak air,
sementara Titan menawarkan material yang jauh lebih mudah diakses untuk kelangsungan hidup kita. Faktor utama yang membuat Mars lebih unggul dalam diskusi ini adalah kedekatannya dengan bumi. Titan mengorbit Saturnus, planet ke-6 di tata surya, 3 posisi di luar kita, sedangkan Mars adalah tetangga kita. Namun jika kita bisa mengatasi tantangan jarak, Titan akan menjadi pilihan yang lebih layak di dalam tata surya kita. Poin kritis lainnya adalah masalah sinar matahari. Seperti yang saya sebutkan, permukaan Titan sangat dingin, membutuhkan perlindungan termal, tetapi masalahnya lebih dari itu. Karena orbit Titan mengelilingi Saturnus dan posisi Saturnus terhadap matahari, pencahayaan di permukaannya sangat minim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa bahkan di siang hari, cahayanya setara dengan senja di bumi, membuat fotosintesis sangat sulit dilakukan. Tanpa energi matahari langsung, kita tidak bisa mengandalkan proses alami yang membuat tanaman tumbuh di bumi. Solusinya ada dalam teknologi yang sudah kita gunakan di sini untuk membantu dalam bercocok tanam. Namun, di Titan, ini perlu diimplementasikan dalam skala yang jauh lebih besar, memerlukan persiapan untuk membuat bulan itu lebih cepat layak huni. Ini bukan halangan yang tidak bisa diatasi, tapi jelas sebuah tantangan yang membutuhkan perencanaan. Tentu saja, selalu ada pilihan klasik dari fiksi ilmiah, terraformasi. Meskipun terdengar seperti sesuatu dari film futuristik, ide mengubah Titan menjadi surga yang layak huni bagi manusia sangatlah menarik. Mari kita eksplorasi konsep ini. Bagi yang kurang familiar, terraformasi pada dasarnya adalah membentuk ulang suatu lingkungan, mengubah karakteristik alaminya untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang saya sebutkan, ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi sudah ada peneliti yang berdedikasi untuk mewujudkannya dalam skala besar. Dan jika kita renungkan, terraformasi tidak terlalu absurd. Planet kita sendiri mengalami proses serupa. Rawa yang mengering dan menjadi gurun adalah contoh alaminya. Atau ketika petani menyiapkan tanah yang gersang, menambahkan nutrisi dan irigasi untuk bercocok tanam. Semua ini adalah bentuk terraformasi. Namun, ketika kita membahas istilah ini, gambaran yang muncul di pikiran jauh lebih dramatis, sesuatu seperti sinar laser yang bisa mengubah seluruh planet dalam hitungan menit tergantung pada tingkat teknologi. Dan untuk memperjelas, ini bukan hal yang mustahil, hanya saja kita belum menguasai tekniknya. Baik dalam skala besar maupun bertahap, terraformasi adalah cara yang layak untuk meningkatkan Titan, terutama karena ia sudah memiliki karakteristik yang mirip dengan bumi. Kita hanya perlu menyesuaikannya dengan tepat untuk menopang kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi, teknologi yang diperlukan untuk ini akan begitu canggih, sehingga kita bahkan dapat menciptakan kembali kondisi bumi di dunia lain. Jika kita mencapai titik itu, Mars akan menjadi target berikutnya. Namun dalam hal menyesuaikan Titan secara halus untuk kebutuhan kita, itu sudah berada dalam batas kemungkinan. Terima kasih telah mengikuti. Apa pandangan Anda tentang Titan sebagai tujuan potensial untuk kolonisasi manusia? Apakah Anda percaya itu akan menjadi langkah kita berikutnya atau Mars masih menjadi taruhan utama? Bagikan pemikiran Anda di komentar. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.